Saudara yang terkasih, kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan senantiasa Engkau menjaga dan memelihara kami. Terima kasih atas berkat-berkat Engkau Tuhan. Kami hanya bisa mengucapkan syukur ke dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan, jangan takut, Tuhan bekerja. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17, bunyinya, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketika wabah virus COVID-19 menyerang, banyak yang takut terinfeksi olehnya. Rasa takut itu wajar. Virus ini memang sangat menular dan mematikan. Banyak juga ketidakjelasan tentang penyakit ini. Ada yang tampak sehat, padahal ia menularkannya kepada orang lain. Ada yang menunjukkan gejala dan hidupnya berakhir tidak lama sesudahnya. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa dirinya imun terhadap penyakit ini. Orang yang dekat dengan kita jangan-jangan mungkin sudah terjangkit penyakit ini. Berbeda sikap dengan ancaman virus ganas ini. Justru sangat sering kita bersikap biasa terhadap dosa. Menurut Anda, apakah Tuhan juga bisa bekerja melalui tindakan medis apabila kita terjangkit penyakit sebagai sarana untuk kesembuhan orang? Di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-31 dikatakan bahwa, lalu jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kalau ditanya, saya dapat menjawab tanpa ragu. Tentu saja, Tuhan bekerja melalui tindakan medis sebagai sarana. Keyakinan ini tidak didasarkan oleh cerita lain, tetapi hasil daripada pengalaman sangat mendampingi ibu ketika sedang sakit. Ketika beliau dirawat di ruang ICU hingga beberapa kali, oleh karena penanganan medis yang baik dari rumah sakit, beliau pulang dalam kondisi yang sehat. Terkait sakit dan penyakit, kedaulatan Tuhan berlaku. Apakah seorang percaya akan disembuhkan atau justru berpulang ke hadiratnya? Namun, tindakan medis dapat menjadi sarana bagi kesembuhan atas penyakit tertentu melalui diagnosis dokter dan obat-obatan yang dikonsumsi. Ketika mengajarkan tentang panggilan pertobatan kepada orang berdosa, Yesus menggunakan analogi orang sakit yang memerlukan tabib. Pengajaran yang juga menyiratkan pesan bahwa keberadaan tabib dapat menjadi sarana kesembuhan bagi mereka yang sakit. Sama seperti orang pada masa kini memerlukan dokter atau penanganan medis ketika sakit, sambil berharap akan kesembuhan dari Allah. Menjalani tindakan medis sama sekali bukanlah tanda bahwa seseorang kurang beriman. Kita meyakini bahwa hikmat Allah juga bekerja dalam diagnosis medis. Kesembuhan dapat terjadi melalui tindakan medis dan obat-obatan yang diberikan kepada pasien.
Keyakinan semacam ini juga dapat disebut iman. Selama kita mengarahkan harapan akan kesembuhan, bahkan mujizat yang hanya kepada Allah. Kuasa Tuhan dapat dinyatakan lewat tindakan medis, karena Dia bekerja dengan banyak cara. Oleh karena itu, janganlah takut jika kita terkena penyakit, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja, baik melalui medis, baik melalui obat-obatan. Asalkan kita tetap percaya dan berharap pada kesembuhan dengan terus memandang Allah, karena Ialah yang punya kuasa, karena Dialah Tuhan yang hanya Dia yang sanggup bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang disampaikan Sister Vivi, janganlah takut, Tuhan turut bekerja. Ada orang mengatakan, orang Kristen tidak butuh tabib atau dokter. Itu keliru ya. Bukan kita tidak punya iman kalau kita ke dokter, bukan. Tapi ada satu hal, kita percaya Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai obat, Tuhan bisa pakai tanpa dokter, apapun Dia sanggup untuk menyembuhkan kita. Ataupun masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup membantu kita. Dengan cara kirim orang, ataupun dengan cara memberikan kita wahyu yang baru, atau ilham, kita ambil keputusan dengan jerih, dan kita punya sesuatu dalam hati, dan kita hubungin orang itu. Nah, akhirnya kita sukses dalam dealing pekerjaan ataupun bisnis. Itu semuanya berkat dari Tuhan. Marilah saudara sekalian, jangan takut. Serahkan hidup Anda, usaha Anda, keluarga Anda, pelajaran Anda, semuanya kekhawatiran Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan takut, Dia pasti membela, memelihara, memberkati Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak akan takut, kami akan senantiasa memuji Engkau, mengucap syukur atas kebaikan Engkau. Miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Every prayer that I prayed, that you answered, I say, miracle work.